Kamalia, saya dari Prodi PGMI semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah metode pembelajaran 1 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Jamalul Huda MPD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, pendekatan kuantitatif yaitu pendekatan penelitian yang fokus pada pengukuran dan analisis data berupa angka untuk menguji hipotesis, mencari hubungan antar variabel, dan menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih luas. Sedangkan pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena, pengalaman manusia, dan makna subjektif melalui data deskriptif, kata-kata, maupun narasi. Selanjutnya yaitu perbedaan pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Nah, pada pendekatan kuantitatif berfokus pada pengukuran dan pengujian hipotesis. Tujuannya adalah untuk mengukur variabel, menemukan hubungan antar variabel, dan menggeneralisasi temuan ke populasi yang lebih luas. Pada karakteristik utamanya, tujuannya itu menguji teori, menguji hipotesis, mencari hubungan sebab akibat, memprediksi fenomena, dan mengukur prevalensi. Sifat data pada pendekatan kuantitatif itu numerik, angka atau statistik. Data dapat dihitung, diukur, dan dianalisis secara spesifik atau secara statistik. Pada pendekatan kuantitatif itu mencari pola umum, mengukur frekuensi, dan menentukan hubungan antar variabel. Pada filosofis berakar pada positivisme dan pospositivisme. Desain penelitian terstruktur, spesifik, dan statis. Desain sudah direncanakan secara rinci sejak awal dan jarang berubah di tengah jalan. Jadi itu paten, tidak bisa berubah di tengah jalan. Terus ukuran sampel besar dan dipilih secara acak atau random. Instrumen penelitian menggunakan instrumen terstandarisasi seperti kuesioner, tes, atau alat ukur yang lain. Pengumpulan data dilakukan melalui survei, eksperimen, observasi, terstruktur, atau analisis data sekunder. Pada analisis data menggunakan metode statistik, misalnya regresi, korelasi, uji T, ANOVA, untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan signifikansi statistik. Hasil berupa angka, grafik, tabel, dan kesimpulan yang dapat digeneralisasi menjelaskan berapa banyak, seberapa sering, atau hubungan apa. Selanjutnya adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, perilaku manusia, dan makna subjektif. Tujuannya adalah untuk menjelajahi, mendeskripsikan, dan menafsirkan pengalaman, persepsi, dan konteks yang kompleks. Karakter utamanya tujuannya itu memahami pengalaman, menjelajah fenomena baru, mendeskripsikan realitas sosial secara mendalam, mengembangkan teori baru, dan menafsirkan makna. Sedangkan sifat data deskriptif, naratif, dan kontekstual. Fokus memahami mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Filosofi berakar pada interpretivisme dan konstruktivisme sosial. Pada desain penelitian fleksibel, umum, dan dinamis, desain bisa berkembang seiring berjalannya penelitian menyesuaikan dengan temuan di lapangan. Ukuran sampel kecil dipilih secara sengaja. Purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Subjektif penelitian disebut narasumber, informan, atau partisipan. Terus instruktur penelitian. Penelitian itu sendiri adalah instrumen utama, dibantu dengan alat bantu seperti perekam suara, kamera, maupun catatan. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, focus group discussion, studi kasus, atau analisis dokumen. Pada analisis data menggunakan metode tematik, naratif, atau analisis isi untuk mengidentifikasi pola, tema, kategori, dan makna dari data non-numerik. Hasil berupa deskripsi naratif yang kaya kutipan langsung dari partisipan, tema-tema yang muncul, dan interpretasi mendalam menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa dari sudut pandang partisipan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.